Assalamualaikum Marana, apa kabar hari ini? Baik bukan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas materi akidah akhlak, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, khususnya sifat serakah. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini itu adalah pertama, menghindari sifat serakah. Dalil sifat serakah, ciri-ciri sifat serakah, penyebab menjadi serakah, bahaya sifat serakah, cara menghindari sifat serakah, dan yang terakhir, hikmah menghindari sifat serakah. Nah, coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Setelah melihat gambar tersebut, kira-kira dasarkan gambar tersebut untuk menjawab kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apa pendapat kalian tentang gambar di atas? Sikap apa yang harus kalian hindari? Contohkan cerita yang sesuai dengan sikap itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menghindari sifat serakah. Mengapa serakah tergolong akhlak tercela yang harus dihindari? Nah, kita harus tahu dulu, serakah itu apa? Nah, serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Orang serakah itu biasanya merasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas, selalu merasa kurang, yang ada dalam pikirannya itu ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Nah, orang Islam itu dilarang memiliki sifat serakah. Kenapa? Karena itu termasuk penyakit hati. Terus mana dalilnya sifat serakah itu? Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua. Dan jika dia diberikan yang kedua, niscaya dia akan mencari lembah ketiga. Dan tidak ada yang menutupi mulut anak Adam melainkan tanah. Dan Allah SWT akan menerima taubat siapa saja yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamah, yang artinya kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Berikutnya, apa saja sih ciri-ciri dari sifat serakah itu? Nah, ciri yang pertama itu adalah menginginkan kekayaan dalam jumlah berlebihan. Lalu, tidak pernah merasa cukup, rakus terhadap harta, lebih mementingkan kepentingan. Berikutnya, penyebab seseorang itu bisa menjadi serakah apa saja sih?
Yang pertama itu disebabkan karena terlalu cinta dunia. Lalu tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat, tidak mengimani qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tidak menyadari harta itu hanyalah titipan Allah. Tidak sadar menjadi hamba Allah SWT, melainkan sebagai budak dunia atau harta. Yang terakhir, lupa akan dengan akhirat. Nah, apa saja bahaya dari sifat serakah itu? Bahayanya adalah, pertama, jauh dari kasih sayang Allah. Yang kedua, hatinya selalu resah dan gelisah. Dijauhi orang lain, menjadi teman setan, tidak mendapat ketentraman hati, melalaikan kewajiban kepada Allah, merusak kerukunan dan kedamaian, mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, cara menghindari sifat serakah. Yang pertama, itu mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah. Lalu, membiasakan bersifat qanaah atau merasa cukup atas pemberian Allah. Berusaha hidup sederhana, mengingat azab Allah, menyadari bahwa harta yang ada itu merupakan amanah dari Allah yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, selain itu, kita perlu tahu lawan sifat serakah itu apa? Nah, lawannya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Nah, yaitu menerima apa adanya dari yang diterima. Akan tetapi, serakah dalam mencari ilmu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, carilah ilmu walau di negeri Cina. Umat Islam diwajibkan mencari ilmu dari sejak turun ayunan sampai ke liang lahat untuk bekal di akhirat. Nah, orang yang memiliki sifat qanaah akan meraih kebaikan dan kemuliaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Meskipun harta yang dimilikinya tidaklah banyak. Perlu diwaspadai bahwa setiap daging kita yang tumbuh dari harta yang haram, maka di akhirat kelak dibakar dengan api neraka yang sangat panas. Nah, berikutnya, hikmah menghindari sifat serakah. Agama Islam yang sempurna telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya untuk menyelenggarakan semua urusan dalam hidup mereka, untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka dalam urusan dunia maupun akhirat. Tentunya, semua itu banyak hikmah yang terkandung, termasuk hikmah menghindari sifat serakah. Di antaranya adalah, pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Lalu, mendapat ketentraman hati, dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud atau tidak terlalu cinta dunia, menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat. Nah, yang terakhir, jauh dari sifat iri dan dengki jika melihat orang lain mendapat nikmat. Nah, berikut materi yang bisa saya sampaikan. Dan selamat belajar. Jangan lupa materi-materi yang sudah disampaikan
selalu dipelajari, diulang-ulang supaya kalian tidak lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.